Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Meskipun dalam masa pandemi, belajarnya di rumah ya, tetap harus semangat pokoknya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang bab wudhu, kelas 1 MI ya, tetap semangat. Nah, bab berwudu pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita awali dengan bacaan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kita pelajari, silakan dibuka bukunya. Pengertian wudu. Pengertian wudu anak-anak, ya. Tahukah kalian apa pengertian wudhu itu? Wudhu menurut bahasa adalah bersih. Ya, wudhu artinya bersih. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Jadi wudhu itu membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi airnya harus suci dan airnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan syarat, ada syarat sahnya wudhu dan juga ada rukunnya wudhu. Rukun itu apa, Pak? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka meskipun itu salah satu, maka tidak sah wudhunya. Jadi wajib dilakukan, ada rukun-rukunnya. Ya, nanti akan kita bahas bersama. Wudhu bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Tanpa berwudhu, sholat yang kita kerjakan tidak sah. Nah, siapa yang sholat tapi tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi setelah main sepak bola, langsung ada azan, masuk ke musola atau ke masjid. Di situ langsung ikut sholat tanpa melakukan wudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah, anak-anak. Anak-anak sudah capek-capek sholat, pergi ke masjid, tapi tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Allah tidak menerima sholat yang kita lakukan karena tidak berwudu. Maka sholatnya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Jadi begitu. Nanti kalau sholat harus wudu dulu ya. Kalau tidak berwudu, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang ketentuan berwudu, mengenai syarat dan rukun wudu, alangkah baiknya kita tahu dan mengenal macam-macam air. Agar kita tahu air yang sah dan diperbolehkan untuk berwudu. Nah, ada macam-macam air anak-anak yang bisa digunakan untuk berwudu. Jadi tidak sembarangan air yang kita gunakan berwudu. Apa saja Pak air-air itu Pak? Nah, ini kita bahas langsung ya. Air yang pertama adalah air mutlak. Apa Pak air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak adalah air yang digunakan untuk bersuci, seperti berwudu dan mandi. Air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Bisa digunakan berwudu dan mandi. Apa saja air mutlak itu Pak?
Ya, air yang suci mensucikan seperti air sumur, kemudian air hujan, air salju, air embun, air sungai, terus air danau, air laut. Itu juga suci dan bisa untuk bersuci, bisa digunakan berwudu. Yang kedua, yaitu air musammas. Apa air musammas? Air musammas adalah air yang terkena sinar matahari sampai panas. Jadi air yang dipanaskan atau yang terkena sinar matahari. Air ini suci dan mensucikan, tetapi hukumnya makruh. Makruh bisa Pak dipakai berwudu, bisa, tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Jadi jika ditinggal itu mendapat pahala, jika dikerjakan ya gak apa-apa. Itu artinya makruh. Jadi sebaiknya ditinggal. Kenapa Pak kok harus ditinggal? Iya, karena nanti jika ada orang yang punya penyakit, bisa menjadi tambah parah nanti penyakitnya. Boleh digunakan berwudu tapi hukumnya makruh. Sebaiknya tidak digunakan, cari air yang lain. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu air mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Jadi air bekas dipakai berwudu, air bekas dipakai mandi, itu namanya air mustakmal. Jadi air ini suci, tapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Maksudnya bagaimana Pak? Air bekas digunakan berwudu itu tidak bisa digunakan untuk wudu lagi. Tapi airnya ini airnya suci. Boleh dipakai minum, ya, mencuci pakaian boleh karena airnya suci. Tapi kalau dipakai berwudu tidak boleh. Itu air mustakmal. Jadi sekali lagi air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Contohnya seperti apa sih Pak? Nah, contohnya ketika anak-anak punya air diwadahi bak. Nah, baknya itu kurang dari 2 kolah kan, atau diwadahi tong, ember. Nah, air itu dipakai berwudu tidak dipancurkan begini, tidak dipancurkan tidak, tapi air langsung tangan anak-anak langsung dimasukkan untuk berwudu di dalam tong tadi. Biar begini kan untuk berwudu. Nah, air sisa yang ada di dalam tong ini tidak bisa digunakan untuk berwudu karena jadi sisa bekas, karena bercampur dengan yang sudah dipakai berwudu. Airnya suci tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Bolehnya Pak diminum, boleh. Terus dipakai cuci pakaian, cuci piring dan lain sebagainya boleh karena airnya masih suci tapi tidak bisa untuk berwudu atau bersuci. Kemudian selanjutnya yaitu air najis. Nah, air najis adalah air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah bau dan rasanya, berubah rasa dan baunya. Apabila air itu sedikit tetap menjadi najis sebabnya tercampur dengan najis, baik itu berubah atau tidak bau rasanya. Jadi begini, apabila air itu sedikit tetap menjadi najis sebab tercampur dengan najis.
baik berubah atau tidak bau rasanya. Bau dan rasanya berubah. Anak-anak punya air dalam tong. Terus anak-anak pipis di samping tong. Airnya pipisnya itu menciprat ya. Kecipratan satu tetes. Nah, tongnya kan kecil. Nah, air di dalam tong ini menjadi air najis. Jadi air di dalam tong itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya anak-anak kalau pipis jangan ngawur. Ya. Atau misalkan sampean anak-anak ya punya air dalam tong. Air tersebut kan tongnya kecil, ember kecil. Cukup untuk berwudu. Tapi ada cicak di atas. Cicaknya dan tainya cicak masuk ke dalam tong. Nah, di situ sudah tidak bisa digunakan bersuci lagi. Kenapa? Karena airnya sudah najis, kecampuran najis. Seperti itu. Nah, kemudian apabila air itu banyak menjadi najis, apabila bercampur najis sampai berubah warna dan baunya. Nah, itu tadi ya. Apabila air itu sedikit tetap menjadi najis sebab tercampur dengan najis. Baik itu berubah atau tidak bau dan rasanya. Apabila air itu banyak menjadi najis apabila bercampur najis sampai berubah warnanya. Jadi nek sedikit pasti najis, nek kena najis. Kalau air itu banyak dan bercampur najis sehingga sampai berubah warna dan baunya, maka air itu meski banyak tetap najis. Tapi jika air itu tidak berubah warna dan baunya, maka tidak najis digunakan bersuci. Jadi kalau ini nek air itu sedikit pasti najis. Tapi kalau airnya itu banyak, ya, ini banyak. Nek berubah warnanya jadi najis, nek tidak berubah warna dan baunya maka bisa digunakan bersuci, termasuk air suci, begitu. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga nanti setelah pembelajaran ini anak-anak tahu, oh air ini loh yang bisa digunakan untuk berwudu. Oh air ini tidak boleh digunakan berwudu. Jadi seperti itu. Karena jika sholatnya tidak berwudu atau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah. Sehingga sholatnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.